Welcome back at RF Channel on YouTube. Selamat hari Senin. Kita sudah sampai pada seri ketiga belajar trading. Dalam kali ini kita serinya adalah dalam menggunakan robot atau kita disebut dengan expert advisor. Dimana pada minggu sebelumnya kita sudah banyak ngobrol bahwa bagaimana caranya menyalakan robot. Dan kita belum sampai bagaimana cara memilih robot, tapi bagaimana cara menyalakan robot itu sehingga bisa online dan kita bisa melihat dengan baik seperti apa robot itu dan tidak sulit ternyata. Nah, di edisi kali ini saya tetap masih bersama dengan Mas Adi. Thank you Adi, masih bisa diwawancara, berkesempatan untuk mau diwawancarai mengenai robot expert advisor ini. Sebelum itu saya akan kembali mengingatkan buat teman-teman semua, ini adalah hasil kerjasama dengan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi resmi di Indonesia dan diawasi oleh badan regulator di Indonesia. Bila Anda belum memiliki akun, silakan Anda buka sekarang di Okta.id. Oke, apa tema hari ini, Di? Belajar untuk ngelihat backtest gimana. Backtesting. Backtest tuh ngapain sih? Lupa. Backtest itu simpelnya kita ngelihat performa strategi kita ke belakang. Jadi kita seperti yang minggu lalu, kita punya satu strategi tuh. Iya, dites. Namanya strategi beli berkala terus-menerus kalau turun. Iya. Oke, average buy. Sekarang strategi ini sebelum dicoba ke depan, kita uji coba ke belakang. Uji coba ke belakang. Oke, gimana cara praktekin untuk uji coba ke belakangnya? Step by step itu gimana? Langsung ke layar ya. Layar, oke. Misalnya yang kemarin gold. Nah, ini dibuka dulu nih di bagian strategi tester. Ada namanya strategi tester. And then misalnya pakai strategi kemarin ya. Nah, pilih pairnya XAU US dollar and then sebelumnya pastiin datanya itu udah keload. Nih, berarti buka. Tahu dari mana kita datanya keload? Ini buka pairnya. Terus biasa paling gampang tuh home. Sampai dia mentok ke belakang di tahun 998. Kalau saya nggak punya data sebanyak ini, apa yang harus saya lakukan? Bisa impor, cuman soal impor mungkin dibahas di lain video kali. Boleh. Ada lagi. Oke, jadi yang penting adalah buka dulu strategi tester. Yang jelas sudah punya satu robot yang mau di backtest. Iya, harus punya robot dulu. Oke. Lalu habis itu kita coba masukin ke strategi tester ini dan pastikan datanya banyak, jangan sedikit. Iya, untuk ngindarin curve sih sebenarnya datanya harus banyak. Oke, data harus banyak. Ini Adi dari tahun 90-an ya? Oke. Untuk gold. Oke, coba dibuka bagaimana selanjutnya? Misalnya gold, supaya nggak kepanjangan ya, dari 2015 aja mungkin. Oke. Supaya nggak lama. Jadi bisa dua nih, ini kan pilih robotnya, terus masukin settingnya misalnya yang kemarin. Depositnya banyak banget ya? Nggak ada, itu nggak salah aja kan, yang penting nanti dilihatnya results-nya. Nah, terus kalau udah, bisa dua nih. Kalau mau cepet sih sebenarnya visual mode-nya nggak usah dinyalain. Kalau visual mode tuh jadi dia gerak-gerak ya? Iya, jadi nanti saya contohin sih. Nah, pilih robotnya, pilih pairnya, pilih modelnya. Ini tiga nih sebenarnya. Satu open price only, control point, sama every tick. Apa itu? Bedanya tuh gini, kalau open price only berarti ya robotnya itu cuman testingnya itu geraknya setiap harga close candle pas opennya dia itu pakai harga pembukaan candle. Untuk openingnya? Iya. Oke. Jadi beberapa IE nggak bisa pakai. Jadi kurang akurat ya? Kurang akurat. Beberapa IE terutama yang make data real time. Ini tuh cuman bisa ngetes screening IE untuk yang sistemnya itu berdasarkan close candle. Oh, bukan yang pas lagi running. Iya. Kalau dia running begitu dia pas running kena, berarti ini jadi miss. Iya, bisa jadi miss. Kalau saya pakai IE misalnya nih resistant gitu misalnya, terus cuman kena, udah melakukan sebuah posisi, nggak bisa pakai ini. Iya, oke. Tapi biasanya saya pakai open price only itu buat ngetes awal. Jadi kan strategi untuk kita nanti backtesting kan banyak tuh yang harus dites. Nah, di awal saya biasa pakai open price. Iya. Yang paling bagus saya tes lagi di every tick. Di every tick tuh dia geraknya per tick, bukan per detik. Per tick, setiap perubahan. Nah, paling akurat. Iya. Berarti kalau control points apa control tengahnya itu. Jadi di ini ada tulisannya nearest last time frame. Misalnya di D1 berarti dia ngetesnya itu kira-kira di H4. Pergerakannya setiap H4 kalau misalnya di D1. Lah, yang waktu Adi masukin ini, misalnya untuk emas gitu, ini datanya per apa yang didapat? Semua data secara detail?
kalau ngomongin impor sih bisa lain topik lagi. Tapi nanti itu nyambungnya ke modeling data quality. Jadi kalau di forex itu minimal 90%. Nanti di akhir ditunjukin. Ya, siap. Oke, baiklah. Seperti biasa kalau lagi belajar saya selalu bilang adalah pura-pura ngerti dulu. Ya, kenapa? Karena kalau kita makin pengen tahu nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kita harus pura-pura ngerti dulu. Jawabannya dari belakang. Oh iya. Oke, yuk kita lanjut. Ini misalnya contoh yang IE kemarin ya, yang paling simple. Nanti saya bakal kasih contoh IE yang saya pakai sendiri juga untuk trading. Ini contohnya dari 2015. Nah, misalnya di visual mode. Ya. Sorry, jangan di yang 15 kelamaan. Daily aja kalau grinding di situ. Nah, ya ini daily ya. Ini kan jelek ininya. Saya biasa sih ganti. Ya biar kelihatan. Bukan jelek lah. Ya, itu selera lah. Biar itu kelihatan selera. Nah, ini kan kelihatan kayak pro ya. Ini bisa diatur kecepatannya juga kalau ada mau lihat-lihat tuh. Iya. Ini jadi seolah-olah marketnya tengah terjadi ke belakang dan kita coba menguji cobakan dengan metode yang sedang kita lakukan. Iya. Jadi yang digambar ini adalah yang bergaris ini adalah dia melakukan opening and closing position ya, Di ya. Iya. Yes. Dan ini belum ada opening lagi ya. Ini lagi opening nggak sih? Nah, ini kan nge-green. Jadi nge-buy average down kan. Nah, ini tuh jadi di atas kalau sini nge-buy. TP-nya itu di sini. Jadi kalau ini buy limit. Yang barusan dia ketutup berarti kebuang, berarti jadi satu posisi yang tertutup toh. Nah, ini jadi dia posisinya adalah terus melakukan transaksi ya. Yang bawah-bawah udah ketutup tuh ya. Karena sisa yang atas ya. Iya. Oke. Ya. Ini tadi diuji coba per berapa poin? Ini control point. Jadi setiap jadi kayak misalnya dia tuh seakan-akan ngetesnya di H4. Kenapa saya pakai control point pada kesempatan kali ini? Karena kalau every tick lama banget. Lama banget, betul. Oke. Ini nggak bisa di fast forward sehingga kita hasilnya dapat gitu ya? Ini udah paling cepat. Jadi gini, ini kan teman-teman udah tahu kira-kira kayak gimana. Supaya mempercepat visual mode saya matiin. Coba jadi kita saya ngulang, jadi lebih cepat tuh saya pakai yang open price supaya dia lebih cepat. Oke. Jadi kan teman-teman udah biar dapat gambaran ada dulu. bentuknya lah. Iya. Oke. Ini lanjut ya? Oh, dia ulang ya kalau gitu ya? Nih, kalau control point jauh kan lebih cepat. Ini udah kelar dong? Udah. Oke. Nah. Mana hasilnya, Om? Nih. Jadi kan coba ini gimana cara bacanya results kan results itu kan satu-satu. Dia posisinya kebukanya apa aja. Banyak juga ya? Nah, ini graph-nya, equity-nya. Iya. Nah, ini. Ayo kita baca. Nah, yang tadi saya sebut di awal tuh modeling quality di sini. Kalau misalnya kita pakai open price atau control point, pasti NA biasanya. Oke. Every tick baru nanti bisa 90% kalau data impornya reliable. Oh, kalau NA tuh kenapa? Artinya jelek dong? Kurang detail. Oke. Saya biasa screeningnya pakai open price dulu. Kalau udah ketemu strategi yang parameter paling bagus, baru saya every tick untuk mengkonfirmasi. Oke, baik. Kalau semuanya every tick, waduh lama banget soalnya. Iya. Nah, ini yang sebelumnya kita pernah bahas juga. Kalau misalnya kita pakai expert advisor, kita tuh bisa dapat nih. Kira-kira keuntungannya berapa? Maximum drawdown-nya berapa? Oke, ini berarti gimana nih bacanya coba? Nah, yang penting-penting aja ya. Net profit. Saya ngetes kan dari 2015. Yeah. Dari 2015 ke 2020. Berarti sekitar 6 tahun ya fullnya, 6 tahun. Saya biasa baca paling gampangnya gini. 1 net profit. Yeah. Net profit 21.000 bagi 6. Iya, satunya sekitar 4.000 lah ya. Sekitar 4.000. Dibagi maksimum drawdowns. Maksimum drawdowns-nya di 7.000. Nah, itu kita dapat yang namanya MAR ratio atau pain to gain. Semakin gede MAR rasionya atau pain to gain ratio, IE-nya semakin bagus. Ini kan 4.000. Dibagi 8.000 dong. Berarti sekitar berapa tuh? Setengah. Sebenarnya kalau untuk ini bisa dibahas lain kali ya supaya lebih detail. Biasanya tuh kalau IE itu salah satu syarat yang bagus sih gede-gedean MAR, tapi biasanya minimumnya itu 1. Jadi dibilang IE itu bagus itu 1 MAR. Oh, oke, I see. Kalau di sini berarti karena dia nilai kurang dari 1, mungkin dapat kita katakan ini nggak bagus. Itu kan ideal ya 1. Oke, ya seperti kita berbicara mengenai laporan keuangan. Iya. Angka berapa sih yang kamu mau? Ya pada akhirnya kan berapa yang kita mau terima kan? Oke.
Ya, tapi ya anyway, Gede-gedean sih ujung-ujungnya. Iya, dengan metode ini ternyata kita dapat lihat bahwa IE ini lumayan tidak bikin bangkrut. Iya. Oke, metode ini nggak bikin bangkrut. Ya. Kalau depositnya juga gede. Iya. Ya kan? Karena ini maksimum drawdown-nya adalah 8.000, 7.500. Iya, oke. Tapi ini dengan asumsi lot 0,1. Ya, oke, baiklah. Lalu ada apa lagi yang biasanya bisa kita baca dari hasil backtesting ini? Yang penting-penting sih cuma total net profit. Ya. Terus total trades. Total trades itu nanti hubungannya tuh kalau di robot-robot strategi-strategi selanjutnya itu tuh buat curve fit atau enggak kita lihat dari total trades-nya. Kalau sedikit tuh biasanya saya bilang saya nggak mau pakai. Oh, harus banyak. Harus banyak. Nanti saya contohin di IE yang saya biasanya. Karena logiknya ya, ini kan dari 2015 ya. Berarti kan hampir 6 tahun. Iya. 5-6 tahun itu untuk 53 posisi kan terlalu sedikit. Terlalu sedikit, tapi kan ini strateginya strategi green, istilahnya strategi green lah saya bilang. Atau buy terus. Apa? Average down kan. Jadi sebenarnya kalau untuk strategi ini nggak terlalu ada curve fit sih. Oke. Untuk strategi yang normal yang biasa diterapin itu ada. Kalau ini nggak terlalu masuk. Beda-beda sih untuk ngetahuin sebuah strategi. Iya. Ya ini kalau untuk buy ini kan artinya 53 kalau dalam 53 buletin 60 deh. Iya, 60 untuk 6 tahun kan berarti kan satu tahun cuman buka 10 kali posisi. Artinya kan 1 bulan belum tentu buka posisi. Betul. Ini bisa bayar servernya lebih mahal nih. Servernya kan jalan terus gitu kan. Iya. Ini untuk pengenalan awal lah. Nanti saya juga bakal tunjukin strategi yang biasa saya pakai. Siap. Jadi umumnya ini total trades, net profit, terus saya maximal drawdowns itu dari equity tertinggi turunnya berapa banyak. Nah, terus yang biasa dilihat lagi tuh short position one, long position one. Jadi untuk short position menangnya berapa persen, long position menangnya berapa persen. Oke, kalau ini menarik dong. Kan ini green, soalnya kita nggak ada stop loss. Dia nggak pernah. Iya, nggak ada stop lossnya. Oke, siap. Ini berarti benar-benar panjang-panjangan napas kalau strategi. Kalau ini. Iya. Nah, sekuat-kuatnya lo bisa deposit kalau dia pas turun gitu. Sebenarnya kalau dengan kita backtest kita ngitung dulu ke belakangnya. Kita ngitung dulu. Kita tuh perlu deposit berapa untuk supaya aman. Nggak awal-awal kita kuat-kuatan modal. Berarti kan dari keadaan begini kita bisa lihat. Kita bisa lihat. 8.000 US kalau dari 2015. Nanti dari kalau kita mau drawdown-nya berapa kan? Iya, kalau kita mau bener-bener pakai strategi ini, lihat dari data mentok belakang 1990. Nah, kita lihat maksimum drawdown-nya berapa. Nah, kita kuat gak duit segitu? Untuk punya uang segitu, untuk buka 0,1, siapin 8.000. Dan worth it gak? Profitnya berapa nanti? I see. Oke, berarti ini jadi related di. Gue selalu ngomong begini. Di awal-awal gue bilang begini, kalau lu trading, bicara mengenai contract size, berbicara mengenai leverage. Leverage itu sebenarnya kan akan bergantung juga dengan contract size yang akan kita buka, ya kan? Yang gue bilang adalah pastiin dulu bahwa ternyata kalau kita turun dengan keadaan kita kan sebenarnya yang namanya market seperti ini juga bisa diinvest. Ini kan sebenarnya secara tidak langsung kayak invest kan? Iya, kalau ini semi invest. Betul. Jadi hitung dulu setiap posisi turun itu kuat tahan nggak? Kuat tahan nggak? Ya ini berarti sebenarnya menghitung kekuatan nahan bisa kita terima atau enggak. Kalau ternyata kita nggak punya ya better jangan lakukan juga gitu ya. Oke. Yuk, apa lagi yang mau kita tunjukkan abis ini? Nih, ini untuk strategi yang biasa saya pakai. Di Euro USD. Biar cepet ya. Iya, siap. Ini yang lu pakai nih ya? Iya, yang saya pakai sendiri. Ini pakai berapa nih? M15? M15. Memang untuk tradingnya pakai M15 time frame-nya? M15. Ini berapa lama? 2015 2015. Ini udah selesai. Graph-nya. Nah, report. Nah, 1774. Jadi kalau banyak saya, banget lah. Iya. 6 tahun 1.800. Berarti setahun 300 open posisi. Saya sih biasa kalau untuk time frame segini setahun di atas 100 baru saya anggap itu nggak ngalamin curve fit. Iya, ini 300 lah satu tahun ya. Setahun. And then apa yang kita bisa baca? Total net profit lebih tinggi dari yang tadi lah. Sama sebenarnya sih. Nah, yang saya biasa baca tuh ya net profit.
Dibagi Profit, dengan bagi tahunnya berapa tahun, berarti kan kita dapat rata-rata keuntungan per tahun. Dibagi sama maximum drawdowns. Oke, jadi kalau di sini kan berarti 3.600 kan berarti dibagi 6. 600 ya kira-kira ya. 600 600 bagi 742, hampir satu. Oke. Ini kalau diuji dari 2015. 2015. Belum kita mundurin. Iya. Oke. Nah, berikutnya tuh ini short position one, long position one. Agak Intinya win mirip. rate. Intinya win rate lah. Intinya berapa persen kita untung dari Strategi ini. Berapa Strategi persen? ini menarik ya kalau saya lihat ya, bahwa short position dan long positionnya itu dia 886 dan 888. Apa artinya? Jadi ya untuk ketika dia nge-short, untungnya itu misalnya dari 100 trade 68 kali dia untung. Iya. Berarti di atas 50%. Di atas lah. 50%. Sedangkan untuk strategi ketika dia long, ini dia Mirip. ya. Berarti dia baik diaplikasikan dalam keadaan buy dan diaplikasikan dalam keadaan sell, dia memiliki win rate yang kurang lebih mirip. Iya. Berarti dia cukup stabil. Jadi robot ini yang lu pakai, ini dalam keadaan dia bisa nge-long, bisa nge-short ya? Iya. Oke. Baik. Menurut saya gini sih kalau soal win rate ya, soal profit rates. Di bawah 40% tuh rada berat untuk retail. Karena kita kalau di bawah 40%, kita Banyak bakal loss-nya. ngelihat loss-nya banyak banget. Loss-nya Iya. daripada profitnya. Jadi kita secara pakai robot pun kadang-kadang bakal, aduh ini kok loss terus. Lu ngelihatnya nggak seneng lah? Nggak seneng, Iya, iya, oke, nggak siap. tenang. Jadi Baik. di atas 40% sih minimal bagi saya. Siap. Oke. Ada lagi? Biasa sih saya ngelihatnya itu doang sih. Oke, jadi suatu hal yang sangat menarik ya. Ternyata backtesting bukan suatu hal yang sulit. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan pada robot-robot yang hari ini orang beli. Mungkin bener nggak sih gitu? Tergantung developernya. Dia mau ngasih robotnya atau enggak. Kalau dia ngasih robotnya settingnya kita bisa buka, ya kita bisa backtest. Oh, memang robot-robot yang dijual pada hari ini tidak bisa dibuka seperti itu? Kadang-kadang banyak yang kita cuma pump account. Oh, kita cuma titip? Iya. Oh, kalau titip itu kan berarti udah kayak kita beli reksadana saja? Iya. Kita tidak pernah tahu dia apa yang dia lakukan ya? Iya. Memangnya pump account di Indonesia diperbolehkan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Menurut saya juga pump account itu banyak di luar negeri. Ya, yang pertama adalah, kalau menurut saya pribadi ya, buat teman-teman semua juga ini menjadi to be discussed ya, dan please consider. Pertama, kalau di luar negeri berarti regulasi daripada brokernya kita tidak tahu ada di mana. Iya. Yang kedua adalah kalau pump account berarti kan kita tidak tahu uang kita tuh diapain di sana. Ya kan? Yang ketiga, sudah pakai kita tidak tahu diapain, kita dipakein robot yang kita tidak tahu juga robot itu seperti apa kinerja masa lalu. Iya, benar. Dan tidak bisa kita tes secara langsung seperti ini sehingga kita bisa mengerti, at least walaupun saya nggak tahu robotnya Adi, saya bisa lihat, oh ternyata di depan saya Adi bisa kasih lihat bahwa ini 300 posisi dalam satu tahun. Berarti 300 posisi cukup banyak. Nanti 300 dibagi 12 berarti 30 posisi. Baru satu pair. Kan Baru trading cuma satu pair. Apalagi Adi menjalankan ini pada 4 pair. Artinya saya juga tahu bahwa saya at least di sini kalau melihat total drawdown-nya mana tadi? Gue nggak lihat. Drawdown-nya di $800. Di sini. Ini. Ya kan? 742. Ya, 742 dari $800. Berarti kan ini setidaknya adalah satu modal awal yang harus saya consider untuk saya menjalankan ini pada satu pair. Untuk 0,1. Untuk 0,1. Dan ini artinya kalau saya mau buka makin banyak, modalnya berapa yang harus saya masukkan. Iya. Jadi sebenarnya kalau dalam orang bisnis seperti visibility study, bener nggak? Iya, lumayan. Betul ya? Oke, ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Semoga teman-teman pada kali ini menjadi lebih paham seperti apa yang namanya robot trading itu. Nah, nanti di ujung-ujung lagi mau saya paksa Adi untuk bagi-bagi juga robot itu. Oke. Thank you buat semuanya atas kehadirannya pada hari ini juga Adi. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan ini adalah hasil persembahan dengan RF Channel bersama dengan Okta.id. Dan bila Anda belum memiliki akun, Anda bisa memulai untuk virtual trade dan juga membuka real account di Okta.id sebagai salah satu broker yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di dalam badan regulator yang ada di Indonesia. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Dari saya Ryan Filbert dan Adi. Salam investasi untuk Indonesia. Halo semua, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel bersama dengan Okta.id. Okta.id memiliki kabar yang sangat menarik bagi Anda semua, yaitu promo Imlek dari Okta.id. Anda bisa menggunakan kode promo LUNAR21
untuk mendapatkan promo rebate sebesar $8 per lot, di mana promo ini berlaku dari 12 Februari sampai dengan 12 Maret 2021. Jadi, tunggu apa lagi kepada Anda semua yang ingin memiliki akun dan bertransaksi di okta.id, bisa sekarang juga daftar di www.okta.id. Jangan lupa gunakan kode promo LUNAR21 untuk bisa mendapatkan promo rebate sebesar $8 per satu lot. Semoga selalu bermanfaat.